Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Di sini kami mendapatkan tugas dari dosen mata kuliah kewarganegaraan ingin menggali informasi berkaitan dengan demokrasi melalui wawancara. Tetapi sebelum memasuki sesi wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Afrian Santoso, alamat dari Panganjang, asal kampus dari Amik Purnamaniaga Indramayu. Dan teman saya yang bernama Ahmad Sobri, asal dari Arahan. Kemudian Afdini Lasari, asal dari Balungan. Tita Ayu Nuraini, asal dari Losarang. Wita Andriani, asal dari Tambak. Dan Regita Anugriya Iksani, asal dari RSS. Dan kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak. Baik Kang, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris Habibin. Status saya di fraksi PKB sebagai staf fraksi. Asal saya dari Desa Sukarja, Kecamatan Balungan. Ya, atas informasi dan pengalamannya. Jadi kita langsung saja lanjut ke pertanyaan nomor 1 ya Kang ya. Ya, Mas. Yang pertama, bagaimana sih Kang sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Baik Kang, seperti yang kita ketahui bersama Kang ya, bahwa demokrasi ini kan sebuah sistem pemerintahan yang mana warganya ini berhak untuk menentukan keputusan dalam kehidupannya. Artinya untuk demokrasi kita hari ini sudah berjalan baik sebetulnya. Sudah berjalan baik, yang mana memang ini sesuai dengan fungsinya sebagai negara demokrasi, yang mana masyarakat hari ini diberikan kesempatan lebih atau diberikan berpendapat yang bebas lah. Karena memang ya hari ini demokrasi itulah yang kemudian menjadi kekuatan rakyat atau kekuatan masyarakat untuk menentukan siapa pemimpin di masa depan. Mungkin itu kan. Jadi setahu saya demokrasi ini ya sebuah sistem pemerintahan yang mana masyarakat mempunyai hak berpendapat atau hak untuk menentukan keputusannya dalam kehidupannya. Mungkin itu Pak. Oke Kang, kita lanjut ke nomor 2 ya Kang ya. Apakah negara Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai negara demokratis? Ya Kang, untuk di Indonesia sendiri sebetulnya sudah dikatakan masuk ke dalam negara demokratis kan? Karena kita sudah ketahui bersama di beberapa pemilu atau pilkada memang sistem yang digunakan ya pemilihan, yang mana hak pilihnya adalah masyarakat sendiri. Itu yang kemudian menjadi contoh demokrasi di Indonesia. Artinya demokrasi ini berjalan dengan baik. Hanya saja memang konsekuensi dari demokrasi kita hari ini, ketika kita sudah melaksanakan pemilu tetapi kita masih lupa atau kita masih belum maksimal dalam tahapan untuk pemulihan atau rekonsiliasi ya, kalau bahasa ilmiahnya begitulah. Jadi lemahnya kita ketika kita mengadakan pemilu dengan sistem demokrasi yang mana ini dipilih oleh rakyat, yang menjadi titik kelemahannya tadi setelah pemilu ini biasanya kita kesusahan untuk coba mengembalikan keadaan semula. Artinya ketika pemilu kan pasti muncul konflik dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi lemahnya demokrasi kita di Indonesia. Cuma kalau memang praktek demokrasi di Indonesia ya sudah dirasa ya berjalan dengan sesuai aturan yang ada begitu ya. Dan nomor 3 itu ya, apa buktinya jika negara kita adalah negara demokrasi? Ya, tadi yang sudah disebutkan kan di sebelumnya bahwa
salah satu bukti kita sudah mengenal demokrasi itu ya tadi, rakyat memiliki hak untuk memilih siapa calon-calon pemimpin di masa depan dengan sistem pemilihan. Karena kembali lagi kan, demokrasi ini kan untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat, gitu kan. Jadi untuk buktinya ya tadi, ketika di momentum pemilu, artinya masyarakat punya hak suara, dan memang ya apa ya, rakyat ini memang sudah menjadi iya begitu kan, sudah bisa, ya rakyat ini punya kekuasaan lebih lah untuk memilih siapa calon pemimpinnya, begitu kan. Nomor 4 ya Kang ya, bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah demokrasi di Indonesia? Nah tadi kan ya, kita ini kan sebelumnya memang di masa Orde Baru kalau tidak salah, kita baru kemudian menganut sistem demokrasi yang mana rakyat diberikan sepenuhnya hak untuk memilih siapa yang kemudian layak untuk memimpin negara kita. Nah di situ akhirnya jadi Indonesia ini kan sebetulnya menganut demokrasi yang dilaksanakan di Amerika kalau tidak salah. Jadi pacuannya di situ, yang mana masyarakat memang diberikan hak yang lebih. Untuk persoalannya tadi kan, demokrasi kita itu ya pada prakteknya masih belum dirasa maksimal. Untuk dampak untuk di masyarakat ini masih belum tampak terlihat kan. Jadi jare bahasanya mah, masyarakat hari ini asumsinya tadi kan, ketika melihat negara kita demokrasi dengan sistem pemilihan tadi, ya masih durung maksimal lah kan. Masyarakat masih merasa dibodohi atau terbebani lah kan dengan adanya pemilihan yang dilakukan secara demokratis. Ya tadi sebetulnya konflik di tengah masyarakat, dan saya kira ya mempengaruhi juga ketika demokrasi Indonesia hari ini dilakukan dengan sistem pemilihan tadi. Saya sebetulnya agak sepakat atau tidak kan ya, ketika kemudian melihat prakteknya pada hari ini, ketika selesai pemilihan ya konflik itu ya masih banyak terjadi, dan itu tidak hanya di tingkat pusat kan, tidak hanya di tingkat pilpres, bahkan di tingkat desa pun justru lebih terasa konfliknya kan, karena kalau untuk di lingkup desa kan sempit kan ya, jadi ya potensi konfliknya memang lebih besar. Untuk pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya pribadi, bagaimana ini menyikapi para masyarakat ya, masyarakat yang ibaratnya mempunyai atau dendam pribadi atau dendam personal, terus dikaitkan ke dalam demokrasi semacam antara kubu. Nah itu gimana Kang menyikapinya? Baik Kang, tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa lemahnya kita ketika menganut sistem demokrasi ini ya tadi, setelah kita melangsungkan pemilihan umum ya, lemahnya kita kan di titik untuk bagaimana caranya memulihkan keadaan semula. Sebetulnya ada beberapa tawaran yang kemudian bisa dilaksanakan atau bisa dipraktekkan di setiap ini lingkup desa desa. Itu artinya bisa dipraktekkan di lingkup desa dengan peran kubu terpilih sebetulnya kan. Bagaimana kemudian kubu terpilih ini bisa, tugas pertamanya itu sebetulnya kan, tugas pertama kubu ketika sudah dilantik atau ketika sudah ditetapkan sebagai kubu terpilih ya tadi, bagaimana kemudian kubu ini merekonsiliasi
atau melakukan pemulihan terhadap warganya agar ya pemilihan ini ya sudah, artinya resiko kita negara demokrasi yang mana ini hak dan wewenangnya adalah masyarakat yang memilih, yaitu jadi yang memang harus berperan, atau dalam tingkatan kabupaten ya bupati yang kemudian harus berperan untuk melaksanakan pemulihan di kondisi semula tadi. Kiranya jangan sampai kemudian banyak menimbulkan konflik-konflik di tengah masyarakat yang justru akan mencederai nilai demokrasi kita. Jadi yang berpengaruh itu kepala desa. Betul, betul, lembaga-lembaga terkait. Karena bagaimanapun juga kita juga masih menjadi kelemahan masyarakat, artinya bukan kemudian saya menyalahkan masyarakat, ini masih menjadi kelemahan masyarakat bahwa mengasumsikan pemilihan ini sebagai ajang tadi kan, ya mungkin sampean paham lah. Jadi pemahaman masyarakat hari ini terkait dengan pemilu ya Masih kurang. iya masih kurang kan, masih dirasa kurang begitu kan. Oke Kang, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Kang ya. Yang kelima, apakah praktik demokrasi di Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Ya kan, kalau untuk sesuai atau tidaknya, sesuai sebetulnya kan dengan ideologi kita Pancasila, bahwa masyarakat memiliki kesamarataan kan terhadap untuk siapa yang kemudian ditentukan sebagai calon pemimpinnya itu. Jadi ada beberapa poin di Pancasila, saya kira di salah satunya itu di sila keempat tadi kan, bahwa setiap keputusan harus dilakukan dengan musyawarah kan begitu. Begitu juga dengan pemilihan, artinya itu bisa masuk ke dalam kategori musyawarah kan. Tapi bedanya ya tadi dengan dianut sistem pemilihan. Cuma memang pada dasarnya tadi musyawarah itu sebetulnya untuk bagaimana masyarakat ini menentukan siapa nanti orang yang memang dirasa pantas untuk memimpin masyarakat tersebut. Itu kan sesuai sebetulnya kan dengan undang-undang juga, undang-undang dasar kita hari ini. Karena memang undang-undang ini kan isinya penjabaran dari Pancasila kan. Jadi yang memang sesuai dengan sila keempat tadi, ketika kita melakukan keputusan kita harus melakukan musyawarah mufakat, atau ya tadi kan ya pokoknya masyarakat ini punya hak lebih lah sebetulnya, punya hak lebih untuk bisa berperan untuk coba memberikan ide gagasannya kepada negara kan. Cuma ya tadi pada prakteknya kan ada masyarakat ya masih banyak keterbatasan terkait dengan informasi atau terkait dengan demokrasi kita hari ini. Bahkan masyarakat enggan sebetulnya kan ketika atau jadi masyarakat ini justru malah kurang pengetahuannya kan ketika negara kita menganut demokrasi, bahwa ya tadi oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat itu sebetulnya masih menjadi tugas kita bersama sebetulnya untuk bisa memahamkan masyarakat kepada masyarakat bahwa masyarakat ini ya punya wewenang lebih untuk ya tadi, jadi betul berpendapat dan lain sebagainya, artinya kita dilindungi oleh undang-undang gitu. Kita cukup pertanyaannya, mungkin itu saja ya yang bisa kami tanyakan kepada Kang Haris. Kurang lebih maaf dan mohon maaf juga dari kami apabila ada kata-kata dan kata yang menyinggung atau gimana, kami mohon maaf. Siap Bang. Dan mohon maaf juga telah mengganggu waktunya Kang. Siap Bang, permasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.